Korsel merupakan salah satu negara paling maju di Asia. Negara ini memiliki industri yang dominan dalam sektor produksi film hingga musik. Industri ini berkembang begitu pesat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Selain itu, Korea Selatan juga dikenal cukup maju dalam bidang teknologi, pariwisata otomotif, dan elektronik, di mana kemudian beberapa sektor ini memberikan dampak yang positif bagi kemajuan dan gemerlap negeri ini. Namun demikian, seperti negara lain pada umumnya, di balik sisi gemerlap yang dimilikinya, tersimpan rahasia kecil tentang penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang tidak seindah yang ditampilkan dalam drama. Sehingga banyak orang yang menyebut, jika Korsel adalah negara yang paling pandai memoles diri, sebab realitas di kehidupan nyatanya jauh berbeda dengan yang ditampilkan di layar kaca. Salah satu fakta kelam tentang masyarakat Korsel dapat dilihat melalui kehidupan ribuan orang yang tinggal di apartemen semi bawah tanah bernama Banjia yang terdapat di ibu kota Seoul, serta beberapa kota besar lain. Banjia merupakan potret kerasnya kehidupan di kota-kota besar di Korea Selatan. Banjia merupakan tempat tinggal kumuh, gelap serta jauh dari kata layak, yang disewa oleh mereka yang memiliki pendapatan rendah. Banjia hanya menyediakan kamar sempit serta minim akan cahaya. Beberapa bagiannya didesain sangat rendah, sehingga para penghuni perlu merunduk agar kepala mereka terhindar dari benturan langit-langit. Ketika musim panas, para penghuninya akan merasa sangat sumpat karena kelembaban yang sangat tinggi. Jamur yang tumbuh sangat subur hampir di semua bagian, ditambah dengan kondisi kamar kecil yang kerap tergenang air dan kotoran, membuat suasana di tempat ini semakin tidak nyaman. Bau khas apartemen bawah tanah yang menyeruak setiap waktu turut menambah penderitaan bagi penghuninya. Rasa tidak nyaman bukan saja dirasakan karena menempati apartemen. Lebih dari itu, mereka yang tinggal di Banjia kerap mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat. Di Korea Selatan, banyak orang yang berpikir bahwa rumah serta mobil adalah simbol kesuksesan, sementara Banjia adalah simbol kemiskinan. Mereka yang tinggal di Banjia sangat lekat dengan konotasi miskin dan tersisih dari masyarakat. Tadinya, ruangan di Banjia hanya berisi kasur dan meja belajar yang digunakan oleh para pelajar yang ingin menyendiri. Tetapi seiring waktu, apartemen semi bawah tanah ini telah menjadi pilihan bagi para pekerja kasar dengan upah di bawah standar yang berharap dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Sebab dengan tinggal di Banjia, mereka bisa menekan pengeluaran dan menabung. Banjia bukan sekedar bagian yang menunjukkan fakta kelam kota Seoul, melainkan juga merupakan sebuah produk sejarah. Tempat mungil ini dapat membawa kita pada episode sejarah ketika konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara sedang terjadi. Pada tahun 1968, Komando Korea Utara berhasil menyelinap ke dalam kota Seoul dengan membawa misi membunuh Presiden Korea Selatan di kala itu. Meski serangan tersebut dapat digagalkan, namun ketegangan antara dua negara terus berlanjut dan semakin kuat. Pada tahun 1970, keadaan yang semakin genting memaksa pemerintah Korsel untuk mengubah peraturan pendirian bangunan, bahwa semua bangunan apartemen bertingkat rendah harus memiliki ruang bawah tanah yang bisa dijadikan bunker ketika terjadi darurat nasional. Karena itu semua bangunan apartemen yang didirikan pasca tahun tersebut dapat dipastikan memiliki ruang bawah tanah yang disebut dengan Banjia. Setelah masa damai, bunker tersebut kemudian disewakan sebagai tempat tinggal murah. Pada awalnya,
Menyewakan Banjia dianggap sebagai tindakan yang ilegal. Hanya saja, selama krisis perumahan yang terjadi pada tahun 1980-an, ketika Seoul hanya menyisakan sedikit ruang untuk masyarakatnya, pemerintah terpaksa melegalkan tempat bawah tanah tersebut untuk ditinggali. Pada tahun 2018, PBB mencatat bahwa meski digolongkan dalam daftar 11 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Korea Selatan memiliki masalah yang serius terkait kurangnya perumahan dengan harga yang terjangkau, yang menjadi hambatan besar bagi generasi muda dan kalangan tidak mampu. Bagi mereka yang berusia di bawah 35 tahun, perbandingan antara biaya sewa dengan pendapatan tetap berada di angka 50% selama beberapa dekade terakhir. Karena itu Banjia menjadi solusi yang brilian di tengah harga perumahan yang terus meningkat dengan sangat cepat. Harga sewa bulanan untuk hunian ini sekitar 540.000 atau sekitar $453. Sementara gaji rata-rata orang berusia 20-an tahun di Korea Selatan sekitar 2 juta won atau sekitar $1.679 setiap bulannya